bagaimana peran Mas Anda ya sebagai ketua dan organisasi PMII khususnya dalam menghadapi dan mensukseskan pemilu 2019 kemarin. Sudah pernah memilih kan Mas ya 2019 kemarin? Memilih. Nah itu bagaimana Mas perannya untuk ikut mensukseskan pemilu tahun 2019 kemarin? Kalau kemarin ini sahabat-sahabat itu berkumpul dalam relawan demokrasi. Nah, jadi di situ terkumpul dalam keaktifan, ikut andil dalam pemilihan tersebut. Di lain mereka juga memilih, tapi di sini juga ikut memantau bagaimana kondisivitas, bagaimana berjalan lancarnya demokrasi itu. Hai teman pemilih, jumpa kembali bersama kami di Bromo Podcast, ngobrol bareng demokrasi podcast resmi KPU Kabupaten Probolinggo. Teman pemilih, narasumber kita pada pagi hari ini adalah sosok yang istimewa. Beliau adalah Mas Yaya, Ketua Umum PMII Cabang Probolinggo. Baik teman pemilih, untuk menghilangkan rasa penasarannya teman pemilih nih, saya berikan kesempatan dulu kepada Mas Yaya untuk memperkenalkan diri. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mbak Dini waktu dan kepada rekan-rekan di KPU. Terima kasih. Nama saya panggilan akrabnya Yaya. Untuk panggilan lengkapnya Muhammad Zilka. Kebetulan sekarang lagi menjadi penjabat Ketua Cabang PMII Probolinggo dan asli saya asli Bondowoso. Yang background saya kuliah di Nurul Jadid, dan sekarang sudah alhamdulillah kemarin lulus. Alhamdulillah. Gimana perasaannya lulus? Senang? Ya senang. Alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi Mas Yaya ini aslinya Bondowoso. Asli Bondowoso. Di sini Pondok di Nurul Jati. Jadid. Ya. Berarti ini santri teman-teman ya. Siap. Baik, kalau saya kira sudah jelas ya perkenalan dengan Mas Yaya ini. Langsung ke pertanyaan aja Mas ya. Baik, pertanyaan pertama ini Mas, apa sih yang melatar belakangi berdirinya organisasi PMII dan apa perannya Mas secara khusus dan secara luas dalam organisasi ini? Oke. Jadi PMII ini adalah, saya akan menjelaskan background PMII itu sendiri dulu. PMII ini adalah Banom Nahdlatul Ulama. Jadi berdirinya PMII ini pada tahun 1960 waktu itu. Jadi pada para senior kita di NU menginginkan bahwasanya ada satu wadah yang menaungi sahabat-sahabat mahasiswa yang secara ideologi, secara background dia NU. Jadi dibentuklah organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, bagaimana peran PMII di situ? Banyak hal peran PMII di kancah-kancah perguruan tinggi, sambil lalu menjadi syiar Nahdlatul Ulama dan juga mempelajari hal-hal yang umum, terus hal-hal yang khusus. Ada dua kategori. Yang umum yaitu terkait ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu hal-hal lainnya. Terus yang khusus juga mewadahi sahabat-sahabat untuk mempelajari sesuai fakultatifnya. Baik, jadi kalau untuk Mas Yaya sendiri ini mulai tahun berapa Mas bergabung dalam organisasi PMII? Untuk masuknya saya 2015. Nah, jadi jadi masuk di sana 2015, beberapa proses, beberapa kaderisasi saya lewati hingga sampai saat ini menjabat jadi ketua cabang. Jadi mulai tahun berapa ini Mas periode? Apakah ada periode untuk menjadi ketua? Jadi mulai tahun berapa sampai tahun berapa seperti itu? Kalau masa periode
itu 1 tahun. Saya ini menjadi ketua cabang ke-16 di Probolinggo. Dari 2000, saya terpilihnya kemarin 2021. Jadi periode saya itu 2021 sampai 2022. Seperti itu ya. Jadi dalam organisasi PMII sendiri ini apakah ada di setiap kampus ataukah di setiap kecamatan seperti itu, Mas? Karena PMII ini adalah suatu wadah organisasi kemahasiswaan, jadi di setiap kampus, adanya di setiap kampus. Namun untuk di Probolinggo ini kita hanya membawa ada di sekitar 7 kampus saja, yaitu di Jadi, terus UNZA sama STIH dan Universitas Pancamarga, terus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banyuwangi dan Universitas Islam Cabang Jember. Baik, berarti Dan ini juga ada di Sekolah Tinggi Muhammadiyah di kota Probolinggo. Berarti kita baru berhubung di sana. kabupaten dan kota ya, jadi satu dari Ya. Probolinggo sebutannya ya, Ya. tidak ada sebutannya cabang Probolinggo, tidak ada kabupaten Probolinggo atau kota Probolinggo itu Ya. tidak ada ya. Tidak ada. Jadi pelebur jadi satu menjadi cabang Probolinggo. Probolinggo. Menarik ya teman memilih ilmu baru ini bagi saya terutama mengenal organisasi PMII. Pertanyaan kedua, Mas, bagaimana peran Mas Anda ya sebagai ketua dan organisasi PMII khususnya dalam menghadapi dan mensukseskan pemilu 2019 kemarin? Sudah pernah memilih kan, Mas ya 2019 kemarin? Memilih. Nah, itu bagaimana Mas perannya untuk ikut mensukseskan pemilu tahun 2019 kemarin? Kalau kemarin ini sahabat-sahabat itu berkumpul dalam relawan demokrasi. Nah, jadi di situ terkumpul dalam dalam keaktifan, ikut andil dalam pemilihan tersebut. Di lain mereka juga memilih, tapi di sisi juga ikut memantau bagaimana kondisivitas, bagaimana berjalan lancarnya demokrasi itu. Jadi memang di PMI itu diajarkan ya, di kaca-kaca, di teman-teman sahabat-sahabat di rayon, Mas Rayon Syariah sampai cabang itu diajarkan kajian-kajian bagaimana etika-etika demokrasi yang baik, demokrasi yang seharusnya bagaimana itu diajarkan. Maka dalam ketika ada momentum kita mendistribusikan kader-kader untuk mengaplikasikan apa yang kita sudah pelajari. Baik, berarti vital sekali ya perannya dalam mensukseskan pemilu, Mas ya. Ada nggak Mas kendalanya kemarin seperti yang dengan ceritakan itu kepada sahabat dan sahabat di PMII itu, ada nggak kendalanya dalam pelaksanaan pemilu 2019 kemarin? Dalam baik itu dalam menggunakan hak pilih atau TPS yang tidak aksesibel misalnya? Sebenarnya ini kalau berbicara kesulitan pasti ada ya, dalam setiap apa yang dilakukan pasti ada, problem-problem pasti ada. Artinya kalau dari anggota sendiri dalam menyikapi pemilu, karena sudah dibekali pengetahuan ya, dalam kesadaran mereka sudah memiliki, jadi tidak ada kesulitan. Akan tetapi kan kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat middle, masyarakat tengah, sebagai penyambung, entah penyambung dari yang pertama yang amat, terus penyambung ini nilai-nilai tata nilai demokrasi kepada masyarakat luas. Ya ketika menyampaikan kepada masyarakat itu karena kenapa kesulitannya bukan apa, jadi kesulitan yang saya ceritakan itu kita harus betul-betul mengayomi, betul-betul membersamai masyarakat. Kadang gini, kalau boleh saya bercerita, banyak ini ya suatu kejadian. Saya tidak mengenalkan itu. Banyak mahasiswa yang ketika dia
dibekali katakanlah di ruang kuliah, dibekali suatu pengetahuan, ketika turun ke masyarakat tiba-tiba dia tuh ini ngajari masyarakat ini loh gini, padahal menurut saya dan menurut ilmu pengetahuan itu tidak baik. Ya kalau mengutip dengan ini salah satu tokoh Paul Frey, itu adalah pendidikan yang menindas. Artinya kita langsung menyuruh masyarakat begini tanpa ada pendampingan yang itu betul-betul membangun emosional, mengajak belajar bersama, bukan malah mengajari, kan beda mengajari dan mengajak memerintah dan mengajak belajar bersama kan beda, itu hal yang beda dan itu jarang dilakukan. Jadi saya sebagai ketua cabang dan pengurus cabang selalu menyuruh kepada kader-kader khususnya untuk ada beberapa metode-metode dalam advokasi. Terus advokasi artinya kalau di PMI itu advokasi pengawalan pada masyarakat yang mengajak belajar bersama. Jadi gak ada guru di sana. Kita sebagai subjek, objeknya adalah ilmu pengetahuan. Siap. Baik, bijaksana sekali metode-metodenya. Karena kan masyarakat itu memang butuh untuk dirangkul dalam tanda kutip kita memberikan pendidikan pemilu secara kalem, secara enjoy, sesuai dengan kultur masyarakat. Mungkin seperti itu yang dimaksudkan standarnya, Mas ya. Menarik sekali. Dan kami dari KPU Kabupaten Probolinggo sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh sahabat dan sahabat dari PMI Probolinggo. Pertanyaan terakhir nih Mas, bagaimana persiapan Anda dan organisasi PMI dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024 mendatang? Jadi gini ya, jadi ini banyak hal yang baru sebenarnya, karena kan dinamis politik. Ya kita yang jelas instrumen yang kita sampaikan, transformasi yang kita sampaikan nanti kepada masyarakat ataupun rakyat umum yang jelas berbeda dengan 2019. Karena kenapa? Khususnya saya mau berbicara saya berbicara dari bawah dulu ya. Sekup Probolinggo karena nanti pilkada juga berbarengan. Iya. Gitu. Tahunnya sama tapi bulannya beda. Iya. Jadi dengan kondisi Probolinggo sekarang yang anggaplah memasuki era pencerahan, katakanlah begitu. Jadi ini yang menjadi suatu hal yang baru untuk memberi transformasi pada masyarakat, mengajak belajar bersama, supaya tidak salah pilih lagi. Nah, terus persiapan lainnya juga kita pada kader-kader ya lebih memperbanyak konsumsi pengetahuan lagi sebelum terjun langsung. Jadi kajian-kajian nanti kita akan diperkuat lagi, baru ketika sudah metodologi kita sudah ada, sudah siap untuk turun, baru kita turun ke masyarakat. Karena kenapa? Kalau kita sebagai mahasiswa, kadang gini nih sekarang, saya juga bingung ya, maksudnya menyikapi kalau mahasiswa sekarang ini. Mahasiswa itu diagung-agungkan ya, oleh masyarakat sebagai agen of change dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat kondisi sekarang, banyak yang nggak peduli, banyak yang apatis terhadap politik. Dan saya bingungnya itu yang harus saya selesaikan nanti dengan sahabat-sahabat saya. Ini yang menjadi persoalan ini si mahasiswa atau politiknya itu sendiri. Kadang kemarin ketika diajak hal-hal kita katakanlah sekolah-sekolah demokrasi, sekolah politik, banyak yang udah begitu. Artinya seburuk apa sih politik yang ada di Probolinggo khususnya? Nah itu kan saya juga sebagai ketua cabang dan PMI ingin kerjasama dengan KPU nanti untuk mensosialisasikan kepada
mahasiswa muda bahwasanya ini loh politik yang sebenarnya. Jadi yang menentukan hal-hal kondisi dari ujung sampai hilir di Probolinggo itu adalah politik. Kira-kira begitu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Baik, jadi sudah ada beberapa rencana-rencana untuk bisa mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang ya Mas Faris. Siap. Alhamdulillah nih obrolan yang sangat menarik. Sangat menarik sekali obrolan pagi ini, teman pemilih. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu obrolan bersama Mas Yaya. Mas Yaya, saya sampaikan terima kasih ya atas hadirnya, kesediaannya mengisi podcast di Bromo Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Teman pemilih, jangan lupa ya di like, subscribe, dan share YouTube kita di Bromo Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Mas jangan lupa Mas ya, nanti setelah dilihat like, share, dan subscribe ya. Komen dulu. Boleh, tapi yang positif gitu. Komen itu boleh, tapi yang positif ya teman pilih untuk membangun kita agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kualitas agar bisa menjadi lebih baik. Baik teman pemilih, sekian obrolan kita bersama Mas Yaya. Saya pribadi dan Mas Yaya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. See you next time teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.